Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2045 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini adalah kesaksian Raja Daud tentang hubungan dia dengan Tuhan di masa-masa krisis, di masa-masa sulit. Daud menuangkan semua pengalaman dia dengan Tuhan melalui Mazmur yang sudah kita baca ini. Haleluya. Saudara, kita belajar yang pertama, Daud merasa tenang, merasa aman ketika Daud dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara semua mengalami ketika saudara datang ke rumah Tuhan, ke gereja. Saudara yang tadinya banyak masalah, banyak pergumulan, banyak sekali persoalan yang menghimpit, menekan kehidupan saudara sehingga saudara frustasi, stres, saudara depresi karena pergumulan yang begitu berat. Tetapi ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara pasti akan mengalami rasa nyaman, rasa tenang, rasa aman ketika saudara datang kepada Tuhan. Amin. Daud mengalami, dia merasa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia merasa aman, dia merasa hidupnya tenang, walaupun dia dikejar-kejar musuhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan persoalan saudara. Mungkin saat ini juga saudara mengalami stres tingkat tinggi. Saudara sampai trauma mau ketemu orang, karena banyak yang mengejar saudara, baik itu kejar karena hutang, kejar karena ada masalah, dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara kabar baik ini. Datanglah kepada Tuhan. Amin. Mendekatlah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan membuat saudara tenang, aman, nyaman. Amin. Saya percaya saudara, kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan merasa ketenangan dalam hidup saudara, walaupun kenyataannya saudara banyak sekali pergumulan, tapi saudara akan merasakan rasa tenang, aman, damai karena dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Tuhan selalu tangannya terbuka, menerima siapa saja yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan menyambutnya dengan sukacita. Saudara, Tuhan tidak melihat apa yang saudara sudah lakukan. Mungkin bagi orang karena apa yang kita kerjakan, lakukan sudah sangat-sangat keterlaluan, kita mungkin bisa saja ketika kita datang minta tolong kepada seseorang, mereka menutup pintu kita.
mereka menolak kehadiran kita. Tapi dengar baik, ketika kita datang dekat dengan Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau ada satu orang berdosa bertobat, ada sukacita besar di surga. Amin. Artinya Tuhan senang. Tuhan bersukacita di surga ketika Dia melihat saudara yang berbuat dosa, menyadari, menyesali apa yang saudara lakukan, bertobat, kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan jaminan ini. Saudara akan tenang ketika saudara dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauh dari Tuhan. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara ada dalam bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dekat dengan Gembala Agung saudara, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, kita aman. Kita tenang, walaupun di luar sana banyak serigala, banyak harimau, banyak singa, banyak binatang buas yang sedang mengincar saudara. Tapi karena saudara dekat dengan Tuhan, dekat dengan Gembala Agung kita, dekat dengan penguasa alam semesta ini, saudara aman, saudara tenang, sebab ada Tuhan yang akan menjamin kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita datang dekat, lekat, erat dengan Tuhan, hidup kita tenang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar dari firman Tuhan ini, Daud merasa kuat. Dia merasa dia terlindungi. Padahal dia selalu, kita baca di dalam firman Tuhan, dia berapa kali hampir mati. Daud berapa kali hendak dibunuh Saul. Dia sudah terkepung oleh musuh-musuhnya. Tetapi karena Daud dekat dengan Tuhan, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia senang sekali menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sehingga dalam bahaya sekalipun, Daud tidak takut. Karena firman Tuhan katakan, Tuhan adalah gunung batunya, kota benteng Daud, sehingga Daud tidak goyah. Walaupun ada banyak kegoncangan-kegoncangan yang terjadi, yang hendak menggoncangkan imannya, hidupnya, tetapi Daud tetap dekat dengan Tuhan. Dia selalu cari Tuhan. Dia selalu menyenangkan hati Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Sehingga dia merasa kuat. Walaupun kenyataannya dia hanya sendirian. Walaupun kenyataannya musuhnya begitu banyak. Tapi Daud merasa kuat. Dia merasa Tuhan melindungi Daud. Sehingga dia aman. Dia tenang. Walaupun ada banyak musuh hendak membunuh Daud. Daud ada di saat waktu yang tidak tepat. Dalam artinya dia ada dalam bahaya. Tapi Daud merasa kalau dia dekat dengan Tuhan, Daud aman. Daud terlindungi. Karena Tuhan yang akan memagari Daud dari serangan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang kuat, orang-orang jahat yang mau merenggut hidupnya, nyawanya. Tuhan akan bentengi Daud karena Daud dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidupmu, Tuhan yang akan memagari saudara dari segala ancaman, persoalan, pergumulan yang hendak menghancurkan hidup saudara. Tuhan yang akan memagari saudara, sehingga saudara hidup aman, tenang, damai, sejahtera di dalam kehidupan saudara. Walaupun mungkin saudara dikelilingi banyak masalah, tapi saudara akan terasa aman. Karena saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan melindungi saudara. Saudara akan semakin diberikan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga saudara, Daud mendapatkan keselamatan ketika Daud dekat dengan Tuhan. Amin. Tuhan menyelamatkan dia.
Sudah perhatikan di ayat 7a di sana, hanya dialah gunung batuku dan apa? Keselamatanku. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan tidak hanya menyelamatkan hidupmu sementara di dunia ini, tetapi Tuhan memberikan jaminan keselamatan, yaitu hidup kekal, hidup selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari kita dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat ini, mari kita semakin menempel lekat erat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara ada dalam masalah besar. Musuh akan menculik saudara. Musuh akan menyiksa saudara, akan menganiaya saudara, dan musuh akan membunuh saudara. Saudara, ketika saudara tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau pergi ke gereja, itu menandakan saudara tidak dekat dengan Tuhan. Artinya saudara ada dalam masalah. Oleh karena itu saudara, mari kita semakin giat melakukan ibadah menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Mari kita semakin giat, semakin rajin, semakin tekun mengerjakannya karena Tuhan sudah semakin dekat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa kehidupan kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya, memang tidak luput dari ancaman, tidak luput dari masalah. Terkadang Tuhan memang izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita untuk menguji iman saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang kuat di dalam Tuhan, sekalipun ada banyak ujian, tantangan yang berat dia alami, tapi dia tetap setia ikut Tuhan. Dia tidak pernah menggadaikan imannya, karena dia tahu apa yang dipercaya, yaitu iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Itu adalah jaminan kekal, jaminan keselamatan yang abadi, yang Tuhan berikan sebagai hadiah paling istimewa bagi kita orang-orang percaya. Oleh karena itu saudara, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Jangan mengeraskan hati. Jangan egomu yang saudara semakin perbesar dalam kehidupanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus sangkal diri. Jangan lagi egois. Tapi mari saudara, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin giat, semakin aktif dalam pelayanan. Karena Tuhan sudah mau datang, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka yang kita rasakan adalah rasa aman, rasa tenang. Kalau orang sudah tenang, pasti senang. Senang itu tanda arti orang menang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mendapatkan ketenangan itu hanya saudara dapatkan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oleh karena itu saudara, datanglah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, maka saudara akan merasa aman. Betul, dalam dunia nyata ada persoalan pergumulan, tekanan menghimpit kita, tapi kita akan tetap merasa aman, tenang, damai sejahtera ketika kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, kita belajar Daud merasa kuat walaupun mungkin dia hanya sendiri, atau orang-orang yang bersama dengan Daud itu memang mungkin kalau kita bisa hitung dengan jari hanya sedikit dibandingkan dengan musuh yang sudah mengepung Daud. Tapi Tuhan memberikan Daud kekuatan ekstra yang luar biasa. Daud dilindungi Tuhan. Karena apa? Dia dekat dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
saudara menjauh dari Tuhan, saudara ada dalam masalah. Oleh karena itu mari datang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi saudara. Saudara akan diberikan kekuatan, semangat yang baru di dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan ini. Amin. Dan yang ketiga terakhir kita sudah belajar. Daud mendapatkan keselamatan yang tidak dunia berikan, tapi yang diberikan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya, yaitu keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Karena kita imani, aminkan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah mengingatkan kami untuk selalu datang dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kami merasa tenang. Kami dikuatkan, kami dilindungi, dan kami mendapat keselamatan kekal yang Tuhan Yesus berikan kepada kami anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pandang kepada Tuhan Yesus. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.